sekarang kita diajak Wakwet untuk melihat cara grooming anjing persiapan pameran oleh Groomer Yuda. Ya, jadi buat pertama mulai mesti gimana ya? Ini udah dimandiin ya? Udah, ini anjing sudah mandi. Sekarang kita mau masuk tahap cutting. Jadi kita merapikan bulu-bulunya, kita lihat kondisi outline, kondisi bulu yang perlu kita rapikan. Nah, kenapa mesti dirapiin gitu loh? Kan pom ya mestinya kan udah boleh udah bagus. Dalam mengikuti pameran paling tidak kita menampilkan anjing kita dalam kondisi yang prima. Dari bulu pun nggak aut-autan gitu. Oh, jadi dirapihin gitu ya? Iya. Mungkin saya pernah dengar ya, manipulasi. Jadi memanipulasi, anatomi ada kekurangan nih, misalnya top line-nya turun ya, bulunya dicukur sedikit, gimana biar kelihatannya rata gitu ya? Ya, untuk beberapa breed yang seperti poodle atau apa, cuttingnya memang kita bisa mencuri kelemahan. Oh, memanipulasi. Membuat gitu, ya. kadang ada anjing yang tubuhnya sedikit lebih memanjang, kita bikin sedikit lebih kompak. Oh, jadi terlihat kompak. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak? Maksudnya legal nggak di pameran gitu? Legal. Oh, nggak masalah. Legal. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat gimana caranya Yuda ini ngeset ya, oh ya. Ngeset finishing, bukan finishing, masih cutting baru ya? Ini udah maintenance, jadi tinggal merapikan lagi. Karena menjelang show kita merapikan terus. Ya, oke, coba dimulai. Ini disemprot apa ya? Ini spray kayak conditioner spray yang tidak dibilas. Kita untuk merapikan bulunya dulu. Oh, jadi ada conditioner khusus ya? Iya, conditioner spray. Itu kena mata nggak apa-apa ya? Enggak. Makanya Selanjutnya kita merapikan bagian-bagian, mungkin ada yang kusut. Nih, lihat yang ekornya kusut ini. Ya. Dia gumpal ya? Gumpal. Jadi mesti disisir supaya kayak kapas gitu ya? Ya, rapi semua, tidak ada yang tumpuk-tumpuk gitu. Untuk satu proses grooming ini, kira-kira butuh waktu berapa lama? Sekitar 2 jam 2 jam? total kalau dari mandi, Dari mandi semua. Tapi kalau untuk setting mungkin sekitar 1 jam. Dia ekornya mesti ke atas ya kalau buat anjing show ya? Temperamen anjing pom, kalau dia sedikit takut biasanya turun. Jadi kalau anjing yang show itu ekornya tuh mestinya naik. Mesti ketemu sama kepala ya? Secara outline dia pom ini lebih kelihatan compact dan lengkap bulat gitu ya. Oh, mesti kelihatan bulat nih. Iya. Dong Lovers lihat nih. Bulu ekor dan kepala bertemu ya? Iya. Jadi ini menutupi punggung. Oh, bulunya mesti menutupi punggung ya? Iya. Nah, ini sisirnya kemana? Ke atas bawah nggak masalah, yang penting dikeluarkan gitu. Oh, mesti dibikin Iya. ngembang gitu ya? Ya, ngembang. Tadi dibantu sama spray itu jadi ngambang-ngembang ya? Ya, untuk mengurai bagian-bagian yang kusut, jadi dia nggak putus bulunya, nggak patah. Nah, anjing itu kan mesti dilatih di atas meja ya? Betul. Lama gak sih ngelatih anjing biar betah di atas meja? Kalau melatih anjing di atas meja, selain memudahkan kita kerja nanti, kita harus biasakan. Ada anjing yang terlalu bandel, ini kita harus kurangin sifat dia terlalu aktif. Oh, jadi memang mesti dari kecil kali ya, mesti dibiasain. Biasakan. Oke. Mungkin kalau baru dilatih mesti dikasih cemilan ya, snack ya? Ya, dikasih snack, kasih cemilan untuk memancing perhatian dia. Ya, biar dia bisa dan diam dia pun ya? nyaman.
Jadi dia fokus ke kita juga. Nah, teman-teman, dog lovers tadi kan sudah disisir ya. Ya. Nah, setelah disisir, step berikutnya apa, Gun? Step berikut ini adalah merapikan bulu-bulu yang kita mau kurangi, Oh, yang berantakan gitu ya? yang berantakan. Memang pom itu bulunya tumbuh, setelah dicukur bisa tumbuh lagi? Tumbuh terus. Oh, tumbuh terus juga ya? Makin kita potong, dia merangsang juga pertumbuhan bulu-bulu yang baru dan mempercepat bulu-bulu yang udah dipotong. Oh, oke. Yuk coba kita lihat. Ini kalau kayak begini ya, yang dilihat yang nggak rapi apa? Kalau saya sih lihat sih udah rapi banget ya. Ya. Dalam pertama kita merapikan bagian-bagian yang telapak kaki yang berantakan. Kita rapikan dulu. Ini sisirnya pakai jenis apa ini? Ini slicker brush. Kerbas ya. Kita bersihkan bagian telapak atau paunya. Dibikin ngebulet itu ya di depan Ya. jarinya ya. Jadi kakinya lebih kelihatan rapi dan berbentuk seperti guling gitu ya. Oh, biar kayak guling. Bagian-bagian yang keluar. Ini kalau di pameran masuk ke penilaian juga? Secara penilaian enggak, cuman anjing jadi terlihat istimewa dan rapi. Oh, buat Sudut-sudut kaki pun kelihatan lebih lurus gitu. Oh, ini ya, ini perlu ya Iya. buat penilaian kalau sudut kaki ya. Iya, sebagian anjing ada yang kakinya sedikit X atau apa, kita bisa membentuk satu posisi yang kelihatan lebih lurus, Oh, yang tadi dibilang memperbaiki. jadi memperbaiki. Jadi dimanipulasi dengan bulu. Yang kalau saya ngomong manipulasi bukan artinya menipu itu kriminal ya. Tapi Iya. manipulasi yang artinya memperbaiki. Jadi supaya terlihat lebih baik gitu ya. Sama kayak saya nih, rambut saya pakai minyak nih, biar kelihatannya segar gitu. Padahal sih ngantuk setengah mampus. Nah, yuk setelah kaki, biasanya lanjutnya ke bagian mana? Setelah merapikan bagian-bagian kaki, kita melanjutkan ke bagian yang lebih kecil, bagian-bagian detailnya, Lebih bagian detail ya? kuping. Oh, telinga. Bagian telinga di pom memang harus kelihatan kecil. Oh, kupingnya itu nggak boleh kelihatan besar ya? Iya, Seperti ini ya? iya. Ini diguntingnya? Seperti ini kuping kan kalau dia terlalu membesar kelihatan caplang gitu ya. Jadi harus balance dengan muka. Kita perkecil bagian kuping, diratakan bagian yang membentuk sudut. Melengkung apa rata? Bisa melengkung, bisa rata. Oh, itu nggak ada masalah ya? Penilaiannya Nanti ya? kita lihat ekspresi dari keseluruhan anjingnya cocok nggak dengan shape yang kita buat gitu. Kuping kiri, kuping kanan juga. Ini ada bulu yang melebihi dari kupingnya, masih ada space yang kita bisa kecilin lagi. Nah, setelah kita sisir, si kupingnya akan kelihatan lebih tersembunyi gitu. Oh, jadi nggak kelihatan kupingnya malah ya? Kupingnya- Tertutup bulu ya? Ya, jadi tersembunyi di bagian bulunya. Oke. Nah, setelah bagian kuping, di bagian mana lagi? Yang diperbaiki? Di pom, poin yang detailnya bagian kaki, bagian telinga, jadi menimbulkan ekspresinya yang benar-benar ekspresi pom yang cute gitu. Oh, mesti kelihatan cute. Teddy bear bukan dia bilangnya? Ada yang bilang teddy bear, ada atau foxy. Foxy. Oh, kalau nggak salah Amerika itu teddy bear ya? Amerika punya type teddy bear karena dia lebih tebel ya mukanya. Kalau foxy dia lebih kerubah. Setelah bagian kepala,
bagian mana yang mesti disentuh lagi? Setelah detail-detail yang kita rapikan, sekarang kita membentuk outline badan. Oh, sorry, mau tanya dulu Yud. Ini kan tadi bagian kepala ya. Kumis itu dibuang nggak? Untuk bagian kumis itu selera, dan kita biasanya tidak buang. Kalau menampilkan kumis itu menampilkan anjing lebih natural. Oh, lebih natural ya. Iya. Saya dengar ada juri yang nggak suka ya kumisnya digunting ya. Ya, Nah, kalau kumis digunting itu ada nggak pengaruh ke kesehatannya? secara kalau anjing show itu tidak ada pengaruh kesehatan karena bukan di alam. Oh, jadi nggak ada masalah ya kan katanya ntar sensornya atau apanya gitu. Kalau untuk anjing yang di alamnya memang dibutuhkan kumisnya untuk sebagai sensor. Tapi karena ini anjing show, dia tidak ada Nggak ada masalah ya. Nah, Masalah. kalau buat anjing rumahan, tidak ada masalah juga. jadi nggak ada masalah kalau kuping itu kumis itu dicukur ya. Ya, karena tidak ada pemangsa atau yang dia takutkan. Ya, jadi nggak diperlukan gitu Tidak sensornya diperlukan ya. sensor. Dan itu potong kumis itu tidak melukai dia, Tidak melukai dan tidak menyakiti. Oke. Nah, sekarang bagian badan ya. Yud, ini udah selesai Yud. Ini sudah selesai. Oh, jadi tadi pertama bagian kaki, lalu bagian kepala ya. Detail di telinga, Hah? menggambarkan ekspresinya dulu. Hah? Setelah itu outline-nya kita finishing supaya Outline tuh garis ini ya? ya outline keseluruhan. secara keseluruhan. Jadi kelihatan menampilkan dia Bulat. dari satu kesatuan. Oh, oke. Ekor nggak perlu digunting ya? Kalau kepanjangannya melebihi telinga menutupi bagian kepala, biasanya kita mengurangi. Nah, Yud, perlu di hairspray nggak sih? Kayak pernah lihat ada orang hairspray pakai yang kaleng gitu ya. Ini perlu di hairspray. Pada saat show untuk memposisikan bulu supaya tetap supaya nggak berubah ya. nggak banyak perubahan pas dia jalan, kita kasih hairspray. Tapi kalau buat hari-hari nggak perlu. Tidak perlu. Nah, kalau habis dikasih hairspray itu wajib di mandiin. Biasanya setelah penggunaan hairspray kita harus netralisir untuk residu-residu spray dan produk-produk. Ya. Jadi mesti dimandiin ya. Iya, harus dimandikan. Nah, dog lovers, kalau misalnya dog lovers yang punya anjing pom atau anjing apapun butuh pet grooming yang profesional, apalagi yang untuk pameran, bisa menghubungi Yuda. Nah, nanti nomor teleponnya Yuda ini, nomor WhatsApp-nya ada di kotak deskripsi, ya.